Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Bilal Alimasar SDM SST selaku pemateri kita pada siang hari ini. Serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa tentunya. Webinar kali ini mengusung tema sharing knowledge antar kita dengan judul Belajar SPSS bersama, ya Bapak Ibu. Sebelum memulai acara, perkenankanlah saya Puji Yasuti selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita lewati. Kemudian yang kedua adalah doa. Yang ketiga langsung pemaparan materi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, agar kegiatan hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Doa dibaca menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Memasuki agenda selanjutnya yaitu langsung saja pada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bilal Alimasar Sri SM SST. Bagaimana Bapak Bilal? Sudah siap? Insya Allah siap. Kepada Bapak Bilal kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Puji. Eh, Baik teman-teman, nah, siang kali ini kita akan belajar ya tentang SPSS. Kalau sebelumnya kan kita belajar tentang Excel ya. Nah, kalau SPSS ini nggak jauh beda dengan Excel. Jadi terkait dengan pengolahan data. Teman-teman sudah pada terinstall apa belum di komputernya? Udah terinstall nggih? Kalau belum bisa sambil dilihat yang punya temennya ya. Orang seintrovert ini disuruh jadi pembicara. Oke, jadi sambil belajar ini kita sambil buka aja aplikasinya. Kalau sini saya share dulu. Screen. Oh ya, untuk bahannya ini ya, coba diklik ini ya. Ini ada bahan buat praktiknya kita. Tolong ini di download dulu. Jadi ini nanti misalnya kita akan mengolah data pegawai. Ketiganya ini tolong di download dulu nih. Kalau misalkan sudah, kita buka aplikasi program SPS-nya. Oke, ini tampilan pertama kali saat kita membuka program SPSS. Jadi di bagian kiri ini ada new file, new dataset, new database query. Kemudian di bawah ini ada recent file. Kalau recent files ini file-file yang telah kita buka sebelumnya.
karena kita baru memulai, pilih aja ini new dataset. Artinya kita akan membuat dataset baru. Rezeki ini deh. Seneng anak. Nah, tampilannya seperti ini, guys. Sekilas mirip dengan Excel atau spreadsheet. Nah, tapi bedanya kalau misalkan di Excel atau spreadsheet itu kan ada berbagai banyak sheet-nya ya. Nah, kalau di SPSS itu ada dua. Ada data view dan variable view. Bedanya, kalau data view itu eh, berisikan jumlah data-datanya atau misalkan kayak data jumlah pegawai 1 sampai seterusnya itu berarti eh, jumlah pegawainya, jumlah datanya. Sedangkan kalau variable view itu jumlah variabelnya. Oke. Untuk melakukan input data, kita tuh perlu mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu. Nah, jadi di bagian data view itu kolomnya itu berupa variabel-variabelnya. Oh iya, Bapak Ibu kalau misalkan cepetan ini ya, bilang aja ya. Nah, misalkan kita ingin menginput ini ya, data pegawai ini yang dari Excel. Yang pertama, ini ada 4 variabel. Ada variabel nama, terus variabel jenis kelamin, variabel tingkat pendidikan, dan variabel usia. Di variabel view, kita isikan nama. Jadi ya, di variable view itu ada kolom name. Kolom name ini maksudnya eh, nama dari variabelnya. Itu apa? Kemudian ada tipe. Jadi maksudnya itu tipe variabelnya itu apa? Apakah berupa numerik eh, atau tanggal, koma, juga dot, dollar, atau custom currency lainnya, atau berupa string. Karena kita variabelnya itu nama ya. Nama itu kan berarti string ya. String itu teks. Kalau numerik itu yang angka. Kalau numerik, jadi di sini itu ada width atau panjang panjang datanya, jumlah karakter yang diperbolehkan. Itu 8, misal numerik. Kalau decimal places itu maksudnya eh, banyaknya desimal yang diperbolehkan dalam entryan tersebut. Kita ubah ke string. String karena 8 eh, kurang cukup ya. Soalnya kalau dilihat dari sini kan mungkin ada yang lebih dari 8. Misalnya kita ambil hasil 50. Oke. Nah, kalau desimal dia otomatis ya, otomatis 0. Kemudian label, label ini untuk memberikan keterangan dari variabel ini. Oh ya, perlu saya sampaikan, kalau penulisan eh, nama variabel itu nggak bisa pakai spasi. Contohnya ya, nama lengkap. Nah, itu nggak bisa. Jadi dia nggak bisa pakai spasi.
Nah, solusinya kita pakai di sini di labelnya. Jadi nama pegawai. Dan juga di nama variabel itu nggak bisa diawali dengan angka. Misal satu nama. Nah, itu nggak bisa. Jadi sama seperti di raw datanya Sakernas atau Susunas itu ya, itu mereka kan nggak langsung eh, dimulai dengan angka. Misal pertanyaan rincian 501, itu raw datanya nggak langsung 501, enggak. Makanya mereka mengawalinya dengan R501, seperti itu. Nah, kemudian values. Values ini eh, kita lihat itu aja karena kita pakai ya tipe string. Kalau columns, columns ini maksudnya lebar lebar kolom yang ada di data view. Jadi variable view ini langsung sinkron ya dengan yang data view. Kalau misalnya kita ada input di sini, dia pasti langsung terbentuk variabelnya. Kemudian align ini maksudnya rata kiri, rata kanan, atau center. Nah, kemudian di bagian nominal itu, nah, apakah ordinal atau nominal? Jadi kalau nominal itu tidak ada pembeda antara satu data dengan lainnya. Kalau misalkan ordinal itu berarti ada pembedanya. Oke, teman-teman bisa sambil mencoba ya. Udah pada nyoba atau belum ini? Nah, selanjutnya kita ke ini ya. Coba nambahkan variable jenis kelamin. Jenis kelamin. Bisa apa enggak? Oh, nggak bisa. CK. Numerik. Arani angka ya. Jenis kelamin. Nah, values ini kita memberikan ibaratnya label kepada value-nya atau memberi label kepada nilainya. Misal satu, satu itu laki-laki. Kalau dua, perempuan. Oke. Kalau missing, missing ini untuk kalau misalkan ada data yang ya berisi enggak ada datanya, maksudnya nol. Kolom kita berikan aja 8. Jenis kelamin nominal ya, nominal. Kalau misalkan di ordinal, berarti dia mengindikasikan ada perbedaan tingkatan antara laki-laki dan perempuannya. Ini kita ganti ke nominal. Kemudian tingkat pendidikan. Misalkan kita isi dengan edukasi, ini string, name, edukasi atau tingkat pendidikan. Misalkan satu itu SD, 2 SMP, 3 SMA, 4
Perguruan tinggi. Oke. Nah, di edukasi baru kita pasang yang ukurannya ordinal. Skala ordinal. Jadi dia ada tingkatan antara dia saat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Masing-masingnya pasti memiliki nilai yang berbeda. Kemudian usia. Hmm, Ini scale. Jadi scale itu maksudnya ini ya, angka numerik yang berisikan kuantitas. Nah, karena di variable view ada 4 variabel yang sudah kita bentuk, maka di data view itu akan terbentuk 4 variabel. Jadi kalau misalkan sudah ada data di Excel, ini langsung bisa kita pindahkan. Jadi seperti ini nih hasilnya. Coba desimal kita jadikan 2, dia bakal nambah nolnya 2 kali dilupakan koma. Nol, oke. Kemudian ketika ingin menyimpan, klik aja ini, save this document. Always save. Nah, saat melakukan penyimpanan, kita bisa seleksi dulu variabel mana aja yang mau disimpan, yang mau di keep. Apa nggak ada sama sekali atau keep all. Nah, kemudian di SPSS itu kita bisa melihat labelnya dan klik ini. Nah, di sini ya. Di sini bisa apa, melihat labelnya dari masing-masing value-nya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan kah sampai sini? Atau ada yang merasa kesulitan? Mungkin kalau ada yang bingung bisa sambil itu ya, eh, komen di chat.
Nah, kemudian di SPSS itu kita bisa melakukan merging cases. Installer SPSS. Linknya hmm, ada di LAN LAN siapa ya? Oke, kita lanjut lagi guys. Untuk installer nanti akan di-sharekan linknya. Nah, kemudian kita akan melakukan merging dengan data pegawai baru, misalnya. Data pegawai baru, oke. Ini kita pilih merge files, terus add cache. Nah, select a dataset from the list of open datasets or from the active dataset. Ini terus continue. Nah, ini ya. Nanti dia akan melihat nama-nama variabel. Ada variabel nama. Variabel nama ini yang nanti akan menjadi key-nya. Oke, oke, sudah tergabung.
Oke, jadi ini itu ya, gabungkan casesnya ya. Cache itu maksudnya jumlah baris datanya, itu maksudnya. Nah, kemudian kita ingin lagi menggabungkan, eh, ini kita tutup dulu. Nah, kita akan nyoba gabungkan yang ini, data penjualan. Nah, sudah terbuka. Nah, ini ya, ini data penjualan. Ada variabel nama, terus variabel sel underscore sm1, terus variabel sel underscore sm2. Nah, ini akan kita coba gabungkan dengan yang eh, di sini. Caranya gimana? Pilih data, terus add files, kemudian add variable. Nah, kita pilih data yang terbuka itu apa? Kan data set. Ini. Kita pilih ini ya. eh, Masing-masing data itu akan di cross check berdasarkan key value-nya. Kalau yang atas itu berdasarkan ordernya, susunannya. Kita pilih one to one berdasarkan key value. Oke. Jadi ini hasilnya ya, hasil penggabungan variabel dari data pegawai satu dengan data penjualan. Kemudian kita tutup, kita save. Oke, jadi seperti ini ya. Eh, Setelah digabung, ada variabel nama, jenis kelamin, edukasi, usia, sel, area. Oke, kemudian di SPSS itu ada fitur sort cases ya, sama kayak di apa di Excel itu kan ada sort ya, sort ini coba saya kasih dulu. Sort cases berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan usia misalnya, apakah ascending atau descending. Oke. Apa untuk unduh? Coba ya, kalau untuk unduh, eh, coba ini 40. Oke. Hmm.
Kalau untuk undo biasanya di sini, Mas. User option. Oke. Oh iya, bisa. Kedua. Dipakai ini gue. Soalnya kita save, terus edit, edit. Nah, oke. Jadi eh, ada batasannya ya. Kalau misalkan kita sudah menghapus, terus kita melakukan save, pas kita klik undo, itu nggak bisa kembali lagi. Jadi misalkan kita tulis di sini kata bibit, terus kita hapus, itu masih bisa dikembalikan lagi. Itu misalkan kalau belum di save. Tapi kalau misalkan kita hapus, terus data tersebut sudah di save, maka nggak bisa dikembalikan lagi datanya. Seperti itu. Jadi nanti perlu hati-hati ya. Tidur aku. Nah, kemudian kita nyoba fitur lagi select case. Oke, di select case itu kita bisa memilih case atau memilih baris data sesuai dengan kriteria tertentu. Bisa ketika eh, misal tingkat penjualan itu lebih besar dari 10 juta rupiah misalnya. Continue. Nah, nanti outputnya itu bisa filter out unselected cases. Itu artinya case yang tidak terpilih itu tidak akan terselect. Tidak akan digunakan dalam dataset ini. Kemudian kalau yang bagian bawah, ini memindahkan ke dataset baru. Kalau delete, ini dia delete data-data yang tidak ikut terselect. Terus metode seleksinya itu ada ini ya di bagian atas ini all cases, artinya semuanya itu kena kena select. Terus kalau pakai if itu ada kondisi tertentu. Kalau random itu berarti ya random. Terus based on time ini pakai range tertentu. Nah, kita coba yang pakai ini ya, if ya, kondisi tertentu. Ya, bisa filter out unselected case.
Ini outputnya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini eh, yang dicoret-coret itu artinya mereka yang tidak di-select. Itu yang tidak digunakan. Ini misalkan ada Aris, nah itu kan penjualannya kurang dari 10 juta. Nah, Aris kurang dari 10 juta. Ini. Nah, pas kita melakukan select cases tadi, itu akan muncul ini filter. Filter not selected, itu mereka yang tercoret, dan selected itu bagi mereka yang tidak tercoret. Kemudian kembalikannya lagi, klik ini. Oke. Kemudian compute variable misalnya. Misalkan dalam pengolahan ini kita ingin menambahkan variabel insentif misalnya. Insentif labelnya insentif. Bentuknya numerik. Misalkan kita ingin memberikan insentif kepada pegawai itu 10% dari tingkat penjualannya misalnya. Tingkat penjualan yang terakhir semester 2-nya. Kita panggil dulu. Ini ya, variabel tingkat penjualan semester 2 kemudian dikalikan dengan 10%-nya. 10% itu berapa? 0,10. Oke. Kalau di bagian bawah itu ada tanda if ya. If ini bisa juga kayak select cases tadi. Apakah case tertentu atau seperti apa. Nah, kalau di bagian kanan ini ada function grupnya. Ini teman-teman bisa cari-cari ya. Ya. Kata mereka lah. Terus kemudian Jadi yang coba yang nggak kita sesuai dengan bikin apa variabel baru diwajibkan juga yang untuk insentif. memenuhi gitu loh. Enggak kan? Oke, coba. Ya. Nah, ini loh. Jadi dia akan terbentuk variabel baru. Ini coba kita lihat. Insentif, Excel, input, view. Nah, ini untuk compute variabel. Kemudian ada fitur lagi, fitur agregat misalnya. Fitur agregat. Agregat ini misalkan kalau kayak di apa ya, pivot, kalau di pivot kan pas kita membentuk tabel pivot itu akan menjadi beberapa grup. Nah, misalkan kita akan melakukan summary untuk variabel ini tingkat penjualan misalnya. Nah, ini summary-nya tuh tipenya mean atau rata-ratanya. Nah, itu misalkan di breakdown berdasarkan usia atau ini ya area penjualan. Misalkan area penjualan sama jenis kelamin.
Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Ini jadi variabel agregat dari gabungan apa tadi penjualan di semester 2. Semester 2 itu sebagai itu ya value-nya ya. Terus breakdown variabelnya itu apa tadi? Area sama jenis kelamin. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, untuk area Sumatera laki-laki itu penjualannya 14 rata-ratanya 14,955 juta. Kalau perempuan itu 15,95 juta. Ini akan berulang ya, sesuai ini ya, sesuai eh, apa tadi yang jadi variabel break-nya. Variabel break-nya kan area dan juta. Seperti ini. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan sampai sini? Eh, Kemudian kita lanjut ke ini ya, bagian data. Nah, kita bisa, oh, enggak di transform. Ini kita bisa melakukan count, count value within cache. Jadi ini ibaratnya kita memberikan mark kalau misalkan variabel tersebut memiliki angka apa. Jadi misalkan kita cache in nilai BE. Saya wanita terbaik misalnya. Hmm. Tadi kan karena kita ingin ini ya menandai kayu wanita terbaik, maka CK-nya itu yang bernilai 5 values to count. Jadi kalau misalkan dia bernilai 2 nanti akan berisi kode 1. If, if ini ketika apa? Misalkan ketika penjualannya itu di atas 15 juta misalnya. Nah, berarti ada 3 ya. Iya. Jadi satu untuk ini si Rahma, kemudian si Yasmin, dan si Gusti. Itu dia perempuan dan memiliki value di atas 15 juta.
Penjualan. Nah, ini fungsinya dari yang ini convalesce within cache. Kemudian ada record into same variable sama record into different variable. Nah, keduanya ini itu membentuk variabel, artinya apa ya? Membentuk variabel baru. Kalau record into same variable, ini berarti dia menimpa variabel sebelumnya. Kalau different variable, dia akan membentuk variabel yang baru. Ini bisa digunakan saat kita ingin membuat variabel kelompok umur misalnya. Contohnya ya, ketika usia, enggak, coba edukasi, edukasi coba ya, edukasi satu, oh, ini aja usia, belum, kelompok umur. Nah, kita klik bagian ininya ya, old and new value, artinya value lama dan value barunya. Untuk value lama, misalnya range ini 0 sampai 12 sampai 20. Itu berkode 1. Kemudian 21 sampai 30 itu berkode 2. Kemudian dari range sampai nilai tertinggi itu bernilai 3. Kita bisa ini ya, output variable array. Ya, 32, kemudian 31 sampai kita gini ya. If perlu, oh sorry,
Itu 2, 21, 31 itu, baik itu 31 sampai 40. Ya, itu, nah, hmm, itu 2. Jadi, coba kita ini ya, berikutnya terus yang variabel 2 sampai 20, itu 1, 21 sampai 30, itu 2, kemudian highest sampai 30 sampai highest itu 3. Terus
Coba yang edukasi. Remove, remove, remove. Misalkan nilai yang terendah sampai 3, 1, kemudian 4, 2. Oh, oke. Jadi ternyata nggak bisa ya kalau yang scale ya, yang Rico tadi. Dia cuma yang nominal ke ordinal. Lalu tadi kita ganti, ini kita ganti lagi. Untuk yang kode 1, nah kalau kita ingin mengganti value label, kita bisa klik sini ya, klik value-nya, terus kita pilih angkanya. Tadi kan SB itu 1, SMP itu 1, SMA itu 1. Nah, ini SB, SMA ke bawah. Terus, kalau 2, yang perguruan tinggi. Terus, ini di remote, ini. Oke. Iya, jadi kalau untuk record itu untuk yang tipe string ya. Kemudian ini ada yang tanya, kalau mau